Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin. Pak. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa beragama dan berikan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya. Pak. Andre Wisman, Albertin, Hendrawan, Pak. Fadliansa, Pak. Paul Maldini, Pak. Marwansyah, Pak. M. Kaihan, Sakit Pak. kita Ya, suratnya. mana suratnya? Di sini tadi di meja Pak. Ini ya. Oke. Kiranya Bapak punya nggak kabar Pak? Jadi ibu juga. kenapa dia? Sholat atau banyak ada sakit Pak? Kenapa dia? Sholat atau banyak ada sakit Pak? Kerja sudah punya Pak. Sakit. Oke. 2 orang nggak hadir ya. Kita langsung masuk ke materi aja. Materi kita hari ini tentang budaya hidup sehat. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu sehat? Angkat tangan aja kalian. Silakan. Terhindar dari penyakit. Oke, ada lagi? Ya Pak. Mandi. Mandi. Betul, mandi kayak gitu masuk. Sehat. Sehat. Ada lagi? Kalau mandi Pak, kan kita pakai sabun. Kalau mandi nggak pakai sabun itu Cuma dong mandi aja Pak. kasian banget ya kalian nggak punya sabun. Ada lagi? Oke, jadi intisari dari materi kita pada hari ini itu tentang budaya hidup sehat. Nah, di sini saya akan bicara dulu tentang kesehatan itu apa sih? Nah, di sini kesehatan itu merupakan salah satu kebutuhan penting dalam hidup. Kesehatan hanya bisa berlangsung dengan baik apabila kita dalam keadaan sehat. Sebaliknya, dalam keadaan tidak sehat, seorang tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik. Pemanfaatan waktu luang untuk mencapai kondisi sehat dan melakukan pola hidup sehat merupakan upaya mencapai derajat sehat. Nah, jadi seseorang itu tergantung dari kalian masing-masing. Kalau kalian bisa menjaga tubuh kalian tetap berolahraga, makanan-makanan yang sehat itu pasti tubuh kalian itu terjaga dari yang namanya penyakit. Nah, di sini ada untuk upaya menjaga hidup sehat. Itu ada 4. Yang pertama itu menjaga kesehatan pribadi, kemudian makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, di sini gimana sih cara menjaga, bagaimana menjaga kesehatan pribadi? Sebelumnya ada yang tahu cara menjaga kesehatan pribadi? Kalian ini pasti tahu nih cara menjaga kesehatan pribadi kalian sendiri. Mungkin bisa disebutkan lah beberapa dari kalian. Ya Pak. Ya. Mungkin makan tepat waktu, mandi tepat waktu, itu saja Pak. Kasih. Ya, ada lagi? Oke, tadi yang disebut bawang itu salah satu bentuk cara menjaga kesehatan pribadi ya, betul. Udah mandi tepat waktu, artinya mandi itu sehari 2 kali, itu di pagi dan sore hari. Kemudian kebersihan mandi itu juga dijaga, karena kalau misalnya mandi cuma aktivitas itu tidak maksimal. Jadi upayakan kita selalu menjaga kesehatan kita. Nah, dari yang kalian sebutkan tadi itu apa itu sehat? Dan di sini sehat itu merupakan nikmat karunia Allah salah satunya yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan dasar dari segala kemampuan. Kemudian ini ada beberapa fakta menyebutkan bahwa sehat
itu yang pertama sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian yang kedua itu dari undang-undang menyebutkan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian dari WHO menyebutkan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun memiliki kelemahan lain. Nah, dari kesimpulan sehat tadi itu bahwa sehat itu adalah dari sehat jiwa dan jasmani. Jadi tidak ada kalau namanya sehat itu kita melakukan aktivitas itu pasti secara maksimal. Kemudian kesehatan itu dibagi menjadi 3. Ada kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat. Nah, 3 hal tersebut itu saling berhubungan dan menentukan. Pribadi sebagai anggota keluarga merupakan bagian dari masyarakat juga. Nah, kemudian untuk kelompok seorang menjadi sehat itu yang pertama ada dikaruniai sejak lahir dan selalu sehat secara alami. Yang kedua secara tidak sadar menjadi sehat karena melakukan kegiatan sehingga tubuh menjadi sehat. Yang ketiga itu berusaha menjadi sehat. Faktor lainnya itu kesehatan kita dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu ada yang kita masukkan ke dalam tubuh, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Nah, maksudnya ini yang kita masukkan itu makanan, nutrisi. Kemudian apa yang kita lakukan dengan tubuh kita yaitu contohnya kita olahraga gitu kan. Itu salah satu bentuk cara kita hidup sehat. Nah, konsep ini dapat disebut pola hidup sehat. Nah, kemudian untuk pola hidup sehat sendiri itu untuk memiliki kondisi sehat hanya pribadi masing-masing mampu mengkondisikannya. Namun nyatanya tidak setiap pribadi mampu memelihara kesehatannya setiap saat sehingga muncul kondisi sakit. Nah, jadi untuk sehat itu tergantung dari aktivitas hidup. Nah, contohnya tadi kan zat-zatnya itu ada protein, vitamin, itu banyak yang lainnya. Kemudian pokok makanannya, fungsi pokok makanan. Nah, di sini ada kita makan itu pasti ada fungsinya juga. Untuk apa sih makanan itu kita makan tuh? Di sini fungsi pokok makanan itu memelihara proses tubuh dalam perkembangan serta mengganti jaringan yang rusak. Kemudian memperoleh energi untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian mengatur metabolisme dan mengatur keseimbangan tubuh. Lalu ada lagi berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Nah, di sini kita kalau misalnya mau makan itu pasti kita punya rencana lah apa yang mau kita makan. Kemudian ini kebutuhannya untuk apa gitu, pasti ada rencananya. Nah, yang ini ada tips untuk merencanakan makanan yang baik. Yang pertama itu harus cukup memberi kalori. Kemudian itu yang kedua mudah dicerna. Yang ketiga itu bersih dan tidak beracun. Kemudian yang keempat dalam jumlah yang cukup, tak berlebihan. Nah, itu tips untuk merencanakan makanan yang baik. Nah, untuk yang dibutuhkan tubuh itu dibagi menjadi beberapa tadi yang disebutkan sama si Albertin. Itu dari karbohidrat, protein, lemak, air, mineral, dan vitamin. Oke, nah ini salah satu cara agar tubuh kita itu selalu terjaga dari sehat. Yang pertama itu ada berolahraga untuk tetap sehat. Nah, berolahraga ini juga penting dalam kehidupan kita karena salah satu upaya untuk kita meningkatkan kebugaran jasmani kita. Kemudian olahraga itu kan banyak tuh bagiannya. Ada olahraga gerak, kemudian olahraga bugar juga ada. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah bergerak atau aktivitas fisik. Itu adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi.
atau disebutnya itu pembakaran kalori. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, maksudnya di sini nih itu tuh sudah ada apa ya yang kita inginkan gitu. Misalnya kita targetnya sehari untuk menguatkan misalnya otot gitu. Jadi kita harus melakukan gerakan yang untuk menguatkan otot, misalnya push up gitu, sit up dan lain sebagainya. Kemudian bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan fisik dan mental yang berlebihan. Nah, ini penting nih. Mengapa perlu olahraga? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan kawan-kawan. Kalian ini kan anak olahraga yang pasti tahu. Nah, kenapa kalian harus olahraga? Ada yang tahu nggak? Baik Pak, Oke, biar sehat dan bugar. betul. Ada lagi? Pak, Ya. biar nggak gendut Pak. Ya nggak gendut. Oke. Biar nggak obesitas gitu ya. Pak. Nah, jadi di sini ada penjelasan mengapa kita perlu olahraga. Hidup ini kan pasti gerak ya. Nah, jadi ciri kehidupan itu pasti gerak. Tiada hidup tanpa gerak, dan apa guna hidup bila tanpa mampu bergerak. Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup. Meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi hidup itu pasti gerak. Kalau nggak gerak itu pasti bukan hidup, dari mati. Betul Pak. Nah, Olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan. Fungsional jasmani, rohani dan sosial struktur, anatomi, antropometri dan fungsi fisiologi lainnya, stabilitas emosional dan kecerdasan intelektual maupun kemampuan bersosialisasi lebih unggul. Ini lanjut aja. Nah, ini ada manfaat melakukan olahraga. Yang pertama ada manfaat fisiknya, biologisnya. Itu menjaga tekanan darah tetap stabil dalam batas normal, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, menjaga berat badan ideal, kemudian menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kelenturan tubuh, meningkatkan kebugaran jasmani. Itu tadi manfaat secara fisik. Kemudian ada manfaat secara mental nih, untuk mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, membangun rasa sportivitas, memupuk tanggung jawab, dan membangun kesetiakawanan sosial. Nah, ini materi yang terakhir nih, tentang praktek hidup sehat yang dihadirkan. Yang pertama itu ada tidur. Tidur itu harus maksimal itu 7 sampai 8 jam. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau hidupnya lebih sehat itu maksimal tidur 7 sampai 8 jam. Kemudian yang kedua, tidak makan di antara waktu makan. Tidak makan di antara waktu makan. Maksudnya itu sarapan pagi dengan teratur, kemudian menjaga berat badan yang tepat, olahraga secara teratur, hindari alkohol dan tidak merokok. Oke, itu aja materinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Tidak makan dan cara waktu kita makan. Itu maksudnya itu. Misalnya makan jam 12 sampai jam 6, kita jangan makan jam 3. Nah, berarti tidak makan kan? Nah, ini kan ada nih tadi yang menanyakan nih
tentang tidak makan di antara waktu makan. Mungkin dari kalian ada yang bisa menjelaskan? Dari Pak. Oke, silakan. Itu misalnya kalau kita makan siang dan jam makan malam, misalnya makan siang jam 12, makan malam jam 7 atau jam 6, kita nggak boleh makan di antara waktu tengah-tengahnya itu jam 3 atau jam 4. Itu bisa mengganggu metabolisme tubuh karena pencernaan. Oke. Ya, karena pencernaan itu minimal pencernaannya itu 4 jam sampai 5 jam. Oke. Jadi gimana untuk beli? Sudah terjawab kan? Wah, oke. Ada lagi yang mau tanya? Pak, Ya, silakan. saya mau bertanya apa yang terjadi pada tubuh jika kita tidak atur sarapan pagi? Oke, yang terjadi pada tubuh ketika tidak sarapan pagi ya. Mungkin yang lainnya ada yang bisa jawab? Ya Pak, Oke, silakan. kalau yang terjadi saat tidak sarapan itu kemungkinan lemas, terus sakit perut karena lambung menggesek lambung karena nggak ada yang dimakan. Kan bapaknya nih. Oke. Terus ya, teruskan. Jadi kan kita butuh makanan kan Pak, dari pagi itu. Kalau nggak bisa sarapan minimal roti atau enggak snack kecil gitu. Harus ada yang dimakan. Kalau nggak ada yang dimakan itu lambung itu dia gerak sendiri, dia nyari makanannya itu. Misalnya nggak ada makanannya dia menggesek lambungnya sendiri. Jadi bisa bikin sakit perutnya sakit mah, penyakitnya itu sakit mah. Jadi bisa lemas dan kena penyakit mah. Jadi lakukan Pak, Ya, jadi yang disampaikan tadi sama si Ferry Irawan itu sudah betul ya. Jadi pagi kalau misalnya kita tidak makan Jangan pagi dikasih itu masuk. sebenarnya lambung itu pagi itu bekerja. Jadi kalau misalnya tidak diisi, dia akan tetap bekerja. Nah, kalau misalnya tidak diisinya itu dia tetap bergesekan, malah bergesekan sama lambungnya. Nah, akhirnya itu bisa menyebabkan penyakit mah gitu. Bahaya. Ya, berbahaya itu. Nah, jadi lebih dianjurkan untuk tetap sarapan pagi. Pak nanya, Ya, silakan. kalau kan saya kan kalau tidur kan sering begadang. Ya. Misalnya saya tidur di 6 jam dan 5 jam itu dampaknya apa ya Pak? Nah, jadi kan kita belajar tentang hidup sehat ya. Nah, hidup sehat itu kan tidur itu maksimal 7 sampai 8 jam. Nah, kalau misalnya tidurnya itu cuma dapat 5 jam atau 4 jam atau 6 jam itu berarti kan tidak maksimal jadinya kan. Nah, mungkin dampak yang terjadi itu yang pasti pertama itu kepala itu pasti keringan gitu kan, pusing kalau bangun gitu karena tidurnya tidak maksimal. Jadi waktu istirahat itu tidak cukup tubuh untuk mengembalikan stamina tubuh. Jadi seperti itu. Mungkin ya pasti pusing pertama itu, lelah juga karena tidurnya kurang gitu kan, kurang lebih gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita tutup aja ya. Pak. Oke, karena jam pelajaran juga sudah habis, mungkin materi yang saya sampaikan itu tentang budaya hidup sehat tadi sudah saya jelaskan semua ya. Jadi usahakan kalian itu hidup lebih sehat lagi lah, jangan suka begadang, kemudian rajin berolahraga, kemudian makanan itu jangan yang sembarangan lah, makanan yang bergizi gitu, untuk menjaga kesehatan kalian juga. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup aja. Tadi ketua kelasnya siapa namanya? Pak. Mungkin bisa berdoa untuk pulang.
Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri agar kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.